terlalu ke tengah laut. Seharusnya sebagai pimpinan keamanan, kau peringatkan dia supaya hati-hati. Lagi pula karena itu melanggar pantangan yang menjadi hukum misteri di pantai ini. Apa maksudmu? Karena mengenakan baju hijau pupus. Apa hubungannya baju hijau pupus dan pantai ini, ha? Ini merupakan mitos. Boleh percaya juga boleh tidak. Tentang Nyi Roro Kidul yang menjadi ratu di laut ini. Ada-ada aja lu. Aku tidak mengada-ada, Bung. Bung harus ingat, aku orang Jogja asli. Seluk-beluk kota ini dan sekitarnya sudah kupahami. Ternyata saya coba. Cepat dia, Bung. Ayo, jangan berdiam diri saja. Yanto, panggil tim segera pantai. Tolong itu. Ambil berangkat. Ayo bubar, jangan dikerumuni. Ayo bubar, bubar. Lihat siapa yang datang itu. Karena ingin tahu di mana tempat kosmu sih? Kau kan tahu aku tinggal di mana. Kenapa kau saja yang beritahukan? Dia ingin dengar dari mulutmu sendiri. Di Sililan Ror, tempat kos Ibu Surti. Ayo mari masuk, silakan Ibu Surti. Bu Surti? Bu Surti? Ya, ada apa? Kenalkan teman Poma, Bu. Oh, waduh, ayu-ayune. Bu Surti. Duduk-duduk dulu ya. Terima kasih. Hai. Masuk ya. Sana, keluar sana. Sana, baik. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ah.
Bleh. Ayo. Ayo. Mati aku. Kamu seharusnya sudah menentukan sikap, Boma. Jangan biarkan Karlina terlalu lama menunggu. Ingat, wanita paling tak mau disuruh menunggu berlama-lama. Apalagi menunggu sesuatu yang belum pasti. Aku memang sedang bingung dengan keinginan Karlina. Kehangatan dan kemesraannya itu lebih menjurus ke sikap manja. Nah, kau tahu sendiri pengertian tentang manja itu. Bisa saja berupa rasa persaudaraan, atau dia cuma menganggapku sebagai kakak yang telah berjasa menyelamatkan nyawanya. Lain dengan analisaku, Boma. Karlina jatuh cinta padamu. Hanya sebagai seorang wanita, tak mungkin ia mengungkapkan perasaannya padamu secara langsung. Hanya saja kamu kurang tangkap. Itu kan analisa seorang seniman. Biasanya seniman seperti kamu ini suka menghayalkan indah-indah saja. Jangan meremehkan seniman, Bung. Seniman biasanya punya feeling yang tajam dan punya pola pikir yang jenius. Jenius gombal. Bentar ngomong kamu, Yanto. Sekarang kembali ke soal Karlina. Kamu harus secepatnya mengambil keputusan. Katakan terus terang padanya kalau kamu benar-benar mencintainya. Aku memang naksir dia, Yanto. Tapi sikap manjanya itu kadang-kala membuatku ragu-ragu untuk menentukan sikap. Bayangkan, alangkah konyolnya jika suatu saat nanti ku nyatakan cinta dan dia menolakku mentah-mentah karena dia menganggapku sebagai kawan saja. Hai Mas Boma. Elin. Sorry loh. Saya mampir dulu ke perpustakaan sama Yanto. Sudah lama menunggu. Ya, mungkin sekitar setengah jam saya menunggu, Mas. Saya kesini dengan Papa dan Mama. Hah? Papa dan Mama ingin kenal dengan kamu, Mas. Jadi papa dan mamamu? Monggo. Mas Boma, itu bukan Papa. Papa ada di dalam. Itu siapa? Itu sopir. Oh. Ah, ini dia yang ditunggu-tunggu sudah datang. Silakan duduk-duduk dulu ya. Saya mau ke belakang menyiapkan minuman. Oh iya. Selamat datang Pak, Bu. Ini loh Mas Boma yang pernah Lin ceritakan pada Papa dan Mama tempo hari. Ayo. Nama saya Maharjo. Boma. Papanya Karlina. Ini mamanya. Oh iya. Saya sangat berterima kasih pada Nak Boma yang telah menyelamatkan nyawa Karlina tanpa memikirkan nyawa sendiri. Entahlah, rasanya sulit sekali saya mengucapkannya dengan kata-kata. Iya, apa toh? Ayo pada bentuk mana? Bapak terlalu berlebih-lebihan. Secara kebetulan waktu itu saya bertugas di seksi keamanan. Walau bagaimanapun, Nak Boma telah menyelamatkan anak Bapak, Karlina. Waktu Bapak menerima telepon dari Karlina tentang peristiwa itu, Bapak hampir pingsan. Dan malamnya kami langsung mengadakan selamatan. Sebagai orang Jawa, kami tahu sekali betapa angkernya Laut Kidul itu. Dan mulai saat itulah Bapak merasa tidak tenang kalau belum berjumpa langsung dengan Nak Boma. Saya jadi malu pada Bapak dan Ibu. Tapi di samping itu saya merasa bahagia karena pertolongan saya tak seberapa itu ternyata punya arti yang penting buat Bapak dan Ibu. Kamu terlalu merendah, Nak Boma. Tapi Bapak yakin, di balik kerendahan hatimu itu tersimpan kebesaran jiwa. Terima kasih, Pak. Sekarang Bapak sudah puas. Semoga perkenalan ini akan berlanjut terus. Iya. Ternyata Mas Boma tidak terlalu jelek kan, Pak? Hanyalah dirimu.
mengagumi papamu, Lin. Beliau tipe laki-laki yang ulet dan tahan uji. Aku sangat ingin sekali punya sifat seperti papamu, Lin. Ya, papa juga seorang ayah yang lembut dan sabar. Sebagai anak tunggal, aku memang manja. Dulu, waktu aku masih di SMA, manja aku nggak ketulungan. Tetapi sejak lulus dan merantau ke Jogja ini, aku merasa kemanjaanku selama ini tidak wajar. Ah, kamu tetap manja kok. Waktu masa perkenalan tempo hari, kamu kelihatan manja sekali pada Wanto. Kamu cemburu, Mas? Ah, enggak. Belum ada rasa cemburu waktu itu. Meskipun apa? Ya, meskipun aku sudah tertarik padamu. Mengapa waktu itu Mas Boma tidak mau berterus terang? Ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kupikirkan masak-masak, Lin. Pertimbangan apa saja, Mas? Kamu gadis yang banyak menarik hati rekan-rekan saya. Dan setiap saat menjadi pembicaraan mereka. Ya, karena kamu gadis yang cantik dan lincah. Ah. Selain itu, kamu anak orang kaya. Saya pikir sudah jelas kamu gak mau bersahabat dengan saya. Lalu? Oh ya, ada satu hal lagi yang ingin kunyatakan kepadamu. Apa itu, Mas? Sekarang, aku cinta padamu. Urakan bener. Tapi kamu serius, Mas? Kamu pikir aku main-main? Kok gak ada respons? Gayung tak bersambut nih. Duduk merapat seperti ini dan membiarkan tanganmu yang nakal berada di bahuku, apakah itu bukan respons? Atau kamu juga ingin aku menjawab, Mas Boma, aku juga cinta padamu. Norak bener. Perkenalkan Pak, ayah dan ibu saya. Maharjo, saya Rekso. Saya Ibu Maharjo. Saya ibunya Bu Mantara. Para wisudawan dan hadirin dipersilahkan memasuki ruangan. Monggo lho, Pak. Monggo. Apakah Mas Maharjo tidak menyesal memilih anak kami sebagai menantu? Monggo, Bu Rekso. Terima kasih, Mbak Yu. Kami dari keluarga tidak punya, Mas. Lagi pula, anak kami belum punya pegangan apa-apa. Sejak Nak Boma menyelamatkan anak tunggal saya dari sergapan Laut Kidul, saya sudah bertekad untuk menjodohkannya dengan Karlina. Perlu Bu Rekso ketahui, kami tidak memandang seseorang dari kekayaan ataupun kemiskinannya. Kalau niat yang begitu luhur sudah ada di hati Mas Maharjo semenjak dulu, maka kami sebagai orang tua Boma tidak bisa menolak. Iya. Terima kasih Mas Rekso. Kepareng, Mbak Yu. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bu Rekso. Iya. Apa toh kurangnya si Aryo itu, Mas? Lagi pula dia termasuk keponakan dari adik iparmu sendiri. Usahanya di bidang perhotelan pun maju pesat. Belum lagi usaha batiknya. Lah, Mas Mahar malah memilih seorang gembel yang baru lulus. Aku tidak bisa memaksa Karlina untuk kawin dengan Aryo Dewardiono. Apa artinya si Bomantara itu kalau dibandingkan dengan Aryo, Mas? Gelar kesarjanaannya. Kalau cuma memiliki gelar sarjana tapi tidak punya masa depan, itu namanya percuma, Mas. Dia hanya akan menjadi seorang manusia parasit dan menggerogoti habis hartamu, Mas. Boma memang dari keluarga biasa-biasa saja. Tapi dia seorang anak muda yang punya kepribadian. Otaknya cerdas. Itu yang aku perlukan. Bukan titel kesarjanaannya atau kemiskinannya. Nah, tapi Mas Mahar, cukup Dewardi. Kebijaksanaan ada di tanganku sendiri. Sebagai orang tua aku ingin membahagiakan anakku. Kalau niat kita baik, kita mengawinkan anak, bukan mengawinkan harta. Saya nikahkan anak saya, Karlina binti Maharjo,
kepada Bomantara bin Rekso dengan mas kawin sebesar 200.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Karlina binti Maharjo dengan mas kawin sebesar 200.000 rupiah tunai. Sah, Pak? Sah. Taruh di meja, Bi. Kenapa kalian mengontrak rumah sekecil ini sih? Rumah papa dan mama kan cukup besar. Lagi pula, kalian tidak usah repot-repot seperti ini. Di sana kan banyak pembantu yang bisa membantu kalian. Ya kan, Pak? Bukan apa-apa, Ma. Pa, Mas Boma ingin agar dapat merasakan bagaimana sulitnya hidup ini. Ia tidak ingin mendapatkan fasilitas begitu saja dari Papa karena kawin dengan aku. Ia ingin mendapatkan fasilitas dengan cara Papa, kerja keras dan tunjukkan prestasi. Dan ini dilakukannya untuk menghilangkan rasa iri karyawan-karyawan Papa yang lain. Terutama karyawan-karyawan Papa yang bekerja sudah lama dan berjasa banyak di perusahaan Papa. Tapi kalian akan sering datang ke rumah untuk menengok kami, kan? Ah, Mama, tentu saja kami akan selalu menengok Mama dan Papa. Kalau ada waktu, mungkin setiap hari kami akan datang. Bukan begitu, Mas? Iya. Makasih, Ma. Sudah. Ayolah. Lin, kamu suka makan yang asam-asam? Saya... Iya, Ma. Setiap hari Pipia disuruh belikan mangga muda. Jadi, kamu... Iya, Ma. Karlina hamil. Pak. Betul itu, Mama? Iya, Papa. Penerus generasi Maharjo telah datang. Terima kasih. Oh. Gembiranya aku. Terima kasih, Lin. Kalau begitu kalian tidak usah lagi tinggal di rumah kontrakanmu yang di Grogol itu. Dan Papa akan mengganti mobilmu, Boma. Papa? Terima kasih, Pak. Ini semua Papa berikan karena prestasi Boma di perusahaan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ma. Bye-bye, Pak. Bye, Ma. Cepetan dong, Pak. Sakit nih. Jalannya macet begini.
Tarik nafas. Dan tarik nafas. Dan ya bagus. Terus. Sabar mas, sabar ya. Tarik Terang. nafas. Terang. Ya. Terang. Lahir. Itu dia. Suster. Awas suster, jangan sampai tertukar. Apa? Aduh, Ma, bayinya laki-laki. Cucu kita laki-laki. Selamat Pak Marjo. Terima kasih dokter. Selamat. Terima kasih. Saya namakan cucu saya Wismoyo. Wismoyo bin Bomantara. Aduh, Pak. Kepalaku terasa pusing sekali, Pak. Sebaiknya hentikan saja menyusui Wismo. Mungkin penyakitmu ini disebabkan karena kondisi tubuhmu yang lemah. Aku tidak sampai hati membiarkan Wismo minum dari susu botol, Pak. Aduh, Pak. Perutku sakit sekali, Pak. Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Perutku sakit sekali, Pak. Aduh. Pak. Aduh. 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 Pak. Sakit. Perutku sakit. Anissa. Ya, Pak. Pak, tolong. Aduh, perutku sakit sekali. Kamu jaga Wismo di sini ya. Bapak akan bawa ibu ke dokter. Pak. Iya, Pak. Aduh, sakit. Karlina keguguran. Saya sudah menyarankan Karlina supaya tidak menyusui Wismoyo. Mungkin itu penyebabnya, dokter. Air susu Karlina baik. Dan masih ada harapan untuk hamil lagi. Cuma saya harap pada Nak Boma supaya menyuruh Nak Karlina banyak istirahat. Ini Pak, rencana studio yang akan kita bangun. Penempatan pendingin ini sebelah mana? Di sini, Pak. Pak, ada telepon dari Dr. Parjo nomor 3. Halo? Ya, dokter. Apa? Kita lanjutkan besok. Ya, Karlina keguguran lagi. Dan kali ini lebih parah. Untung Bu Anissa segera menelpon saya dan memanggil ambulans. Kalau tidak salah, selama 6 tahun ini sudah 3 kali dia keguguran. Iya, dokter. Yang pertama kali ketika Wismo berumur 11 bulan. Mungkin keguguran yang berkali-kali ini ada hubungannya dengan penyakit dalam yang belum diketahui. Baiklah, kita lihat perkembangan dalam seminggu ini. Jika tidak ada perubahan, aku mengajakmu berobat ke dokter spesialis. Dokter Parjo memberikan informasi tentang dokter spesialis penyakit dalam yang berpulang dari Jerman. Dokter siapa ya? Aku lupa namanya. Dokter Susilo, Pak. Iya, dokter Susilo. Baru punya anak satu begini udah lupa, mah. Gimana kalau jadi kakek nanti ya? Papa pasti linglung. Bawa surat ini ke laboratorium. Dua hari lagi kalian sudah bisa mengetahui hasil tatara ini. Selamat siang. Selamat siang.
Baik, Ma. Besok biar Papa sendiri akan menemui Dr. Susilo untuk mengetahui hasil tes darahmu ya. Papa berharap agar hasil tes darahmu bagus dan tidak ada penyakit apapun ya. Baik-baik, Pak. Oh, Tuhan. Ada apa sebenarnya dengan diriku ini? Ibu kok pucat benar? Kepalaku kok pusing sekali, Bi. Aku sudah biasa pusing. Tapi belakangan ini kok semakin menjadi-jadi. Bu, langsung berbaring di kamar saja, Bu. Aku mau menunggu Wismo pulang sekolah dulu, Bi. Biasanya dia suka ngambek kalau aku tidak menunggu kedatangannya di teras. Iya. Biar saya saja, Bu, yang menunggunya. Dan Wismo tidak akan ngambek kalau tahu mamanya sedang sakit. Dia anak yang baik dan patuh. Suruh dia masuk ke kamar kalau sudah ganti pakaian. Baik, Bu. Ya. Mama, 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 Mama. Mama sedang sakit. Wismo ganti pakaian dulu ya. Baru temui Mama di kamar, ya? Ya, Bi. Sama-sama. Aduh. Apakah analisa Anda tidak keliru, dokter? Hasil laboratorium mendukung. Istri Anda memang mengidap penyakit kanker darah. Ya Allah. Apakah sudah parah, dokter? Mudah-mudahan dengan teknologi modern yang ada sekarang ini, penyakit istri Anda bisa kami atasi. Usahakanlah agar istri Anda tidak tahu dulu tentang penyakitnya. Secara fisik, ini akan turut membantu penyembuhannya. Berpura-pura di hadapan istri yang sedang dihadang maut. Dokter, bagaimana mungkin saya sanggup melakukannya? Anda harus bisa, jika Anda benar-benar mencintainya. Saya akan coba untuk bersikap wajar, dokter. Ya, meski hati saya hancur. Bagus. Sikap optimis Anda akan membuat saya dan rekan-rekan saya satu tim bersemangat untuk menyembuhkan penyakit istri Anda. Terima kasih, dokter. Semuanya saya serahkan kepada dokter. Saya merasa segalanya sudah mati. Tapi meskipun demikian, saya akan berusaha untuk tetap kuat di hadapan istri saya. Tina? Ya, Pak. Tina, siang ini saya ingin sendirian. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke ruang saya. Kecuali kalau ada yang membawa kesan khusus dari Pak Mahar. Paham? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Halo, Ma. Sudah, Ma. Papa sudah bertemu dengan Dr. Susilo. Nggak ada apa-apa kok. Nanti saja kau sampai di rumah Papa jelaskan semuanya, oke? Oh, jelas makan di rumah. Apa saja mau kok. Apa? Suaraku gemetar. Pak Somad, jangan masuk, Pak Somad. Kenapa, Neng? Pak Boma tidak menerima tamu hari ini. Saya membawa pesan dari Pak Mahar. Kalau begitu, mari, Pak. Silakan, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya permisi, Pak. Ya. Saya membawa surat dari Pak Mahar untuk Aden. Ya. Ini, Den. Silakan dulu, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya. Jadi, Tiara Anggraini itu anak Pak Somad? Betul, Den Boma. Dia lulusan SMA atau semi apa? Lulusan SMA jurusan IPA. Mhm. Selama ini kursus komputer Iya. atas biaya Pak Maharjo. Iya. Dan alhamdulillah lulus dengan Iya, predikat iya. yang baik.
Baiklah Pak, kebetulan saya membutuhkan seorang pekerja yang ahli di bidang komputer. Terima kasih, Den. Saya permisi dulu. Mungkin Pak Maharjo membutuhkan tenaga saya. Iya. Silakan Pak, tak usah khawatir. Sekali lagi, terima kasih, Den. Ya. Aku harus sanggup. Papa sakit? Tadi di telepon kayaknya suara Papa gemetar. Tidak. Mengapa Papa pandangi aku seperti itu? Apakah ada larangan bagi seorang suami untuk memandangi istrinya sendiri? Pandangan Papa penuh misteri. Mungkin misteri cinta. Makan dulu ya, Pak. Aku sudah siapkan makanan kesukaanmu. Mama. Belakangan ini aku memang sering begitu. Jadi rasanya sudah terbiasa. Seharusnya kau berbaring dulu di kamar, oke? Aku sudah siapkan makan siang untukmu. Ayolah. Kamu ikut makan juga kan? Iya. Aku pasti makan. Tapi jangan ngomel kalau makanku sedikit ya. Apa kata dokter Susilo tentang penyakitku ini, Pak? Kamu hanya terkena anemia atau gejala kurang darah ringan saja kok. Kukira sakit apa? Habis aku sering merasa pusing sih. Hap. Wah, jadi nggak main Nintendo-nya? Iya, Papa nggak lupa kok. Wismo, biar Papa makan dulu ya. Iya, Ma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan, sembuhkanlah penyakit istriku. Sehatkanlah ia seperti sedia kala. Turunkanlah mujizatmu walau cuma sedetik debu. Jangan biarkan penyakit kecil itu merenggut istriku dari tanganku dan anakku. Kasihanilah ya Tuhan. Mungkin Engkau sudah sangat murka melihat segala macam kejahatan ataupun perbuatan maksiat yang ada di bumi yang Kau ciptakan ini. Kurangilah kemurkaan untuk kami ya Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Tina. Siapa dia, Tina? Katanya Bapak menyuruh datang pagi ini. Saya menyuruhnya? Iya, Pak. Cukup lama ia menunggu Bapak. Sudah hampir 2 jam. Tadi ditemani Pak Somad. Iya, saya ingat sekarang. Sudah masuk ke kamar saya. Sekarang juga, Pak? Segera saya masuk. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih. Nama Anda Tiara Anggreni kan? Benar, Pak. Menurut ayah Anda lulus kursus komputer dengan predikat terbaik. Ayah saya terlalu berlebihan. Saya lulus dengan nilai biasa-biasa saja, Pak. Hanya saja nilai saya lebih baik dari teman-teman yang lain. Jawaban Anda begitu diplomatis. Bisa Anda tunjukkan kalian itu sekarang juga? Mudah-mudahan saya bisa, Pak. Oke. Ini adalah komputer yang memprogram segala kegiatan bisnis. Khusus membantu saya dalam mengevaluasi perkembangan perusahaan. Jadi yang pertama kali tahu maju mundurnya perusahaan ini adalah saya, Anda, dan Pak Mahar. Mengerti maksud saya? Ya, saya mengerti, Pak. Oke, bisa dimulai. Baik, Pak.
Ayo ditangkap. Bagaimana dengan keadaan ibu, Pak? Ya, agak mendingan jika dibandingkan dengan kemarin. Bapak melamun. Ya. Tiara, Ada apa, Pak? kemarilah. Silakan. Terima kasih, Pak. Sebenarnya saya berat mengatakannya, Tiara. Katakan saja, Pak. Mungkin saya dapat membantu. Saya takut kamu tersinggung. Kok saya harus tersinggung? Saya ingin kamu menemani anak saya, Wismu. Dengan senang hati, Pak. Saya ingin kamu menemani Wismu di rumah saya. Tapi, Pak, Jangan ragu-ragu, Tiara. Kamu berhak menolaknya jika kamu berkeberatan. bagaimana dengan tugas saya di sini? Selama saya menemani Wismu di rumah Bapak. Waktumu bisa diatur. Wismu pulang sekolah jam 10. Nah, kamu bisa datang ke rumah saya setengah jam sebelumnya. Pak Narko yang akan mengantarkanmu dengan mobil perusahaan. Jangan rasa berat untuk menolaknya, Tiara. Penolakanmu tidak akan mengurangi penilaian saya terhadapmu. Saya tidak menolak, Pak. Kita sekarang berada di udara terbuka, Boma. Papa ingin kau bicara jujur dan terus terang. Penyakit apa sebenarnya yang diderita Karlina? Jangan takut. Katakan saja apa adanya, tanpa mengurangi atau menutup-nutupi. Percayalah, Papa siap untuk mendengarnya. Karlina terkena kanker darah, Pak. Akhirnya penyakit almarhumah buliknya menurun juga padanya. Sudah lama sebenarnya saya ingin menceritakan penyakit Karlina ini pada Papa. Tapi saya tidak punya keberanian untuk itu. Saya takut Papa menjadi terkejut, terutama Mama. Maafkanlah saya, Pak. Ya. Saat ini saya sedang menunggu hasil terakhir dari Dr. Susilo. Seandainya tidak menunjukkan kemajuan, saya akan membawa Karlina berobat ke luar negeri. Harus segera dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda lagi. Berapapun besar biayanya, Karlina harus bisa disembuhkan. Sekalipun usahaku hancur, aku tidak peduli. Dr. Susilo mempunyai seorang teman dokter ahli dari Jerman. Seandainya dia bisa datang kemari, berarti kita tidak perlu membawa Karlina berobat ke luar negeri. Usahakan agar dokter ahli dari Jerman itu dapat datang kemari. Kita yang akan tanggung biayanya. Berapapun honornya. Pak Boma datang, Non. Din. Saya jadi merepotkan kamu, Tiara. Waktumu habis cuma untuk mengurusi Wismo. Seharusnya kamu sudah pulang 2 jam yang lalu, kan? Saya tidak merasa repot kok. Saya malah merasa senang dengan Wismu. Dia lucu sekali dan tidak bandel. Wismu anak yang cerdik loh, Pak. Rasanya sulit untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya padamu, Tiara. Sebenarnya saya tadi kurang yakin kalau kamu bersedia menemani Wismu. Saya salut padamu. Bapak tidak usah memuji saya. Mama, Mama habisnya rupanya sama sih. Tante Tiara orangnya baik, Pak. Sama baiknya dengan Mama. Tadi Wismo diajarin menggambar dan membaca huruf-huruf balok. Sekarang Wismo sudah bisa nulis lurus dan tidak naik gunung lagi. Kamu harus terima kasih ke Tante Tiara, Wismo. Terima kasih, Tante Tiara. Kamu lucu sekali, Wismo. Sini deh. Tante Tiara tidur di sini saja ya. Soalnya Mama Wismo sedang tidur di rumah sakit. Wismo kan sudah punya Papa, Bi Sofi dan Bi Anissa. Tapi Papa, Bi Sofi, Bi Anissa nggak bisa nyanyi seperti Tante atau Mama. Pa, sakit apa sih Karlina? Kok nggak sembuh-sembuh juga? Menurut dokter hanya anemia ringan saja. Tapi mukanya kok pucat sekali.
Namanya orang kurang darah. Barangkali Papa menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan apa? Keadaan Karlina yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya yaitu... Yaitu apa? Yaitu... Berarti istri saya tidak bisa disembuhkan, dokter. Dr. Brown, Herr Bomantara musste wissen, auf eine Hoffnung auf Heilung seiner Frau besteht. Nach erneuter Untersuchung der Blutzellen im Laboratorium und nach der Gesamtüberprüfung des physischen Zustands der Patientin sind wir zur Überzeugung gekommen, dass eine Operation im Augenblick noch nicht möglich ist. Das bedeutet nicht, dass wir nicht in der Lage wären, der Patientin zu helfen. Es braucht einfach einige Zeit, ihren physischen Zustand zu normalisieren. Dr. Susilo, tidak perlu diterjemahkan. Kami paham bahasa Jerman. Wie viel Zeit benötigen Sie? Ja, vielleicht 2 Monate. Während dieser Zeit werden wir die ärztliche Behandlung mit zytostatischen Medikamenten fortsetzen. Operasi pencangkukan sum-sum tulang itu bukan hal yang baru bagi Dr. Brown. Apakah kondisi anak saya sudah sedemikian lemah, dokter? Ada kelainan pada jantungnya. Itulah yang menyebabkan kami tidak bisa mengoperasinya sekarang. Wenn das so ist, werde ich vorläufig bis zum Zeitpunkt der Operation nach Deutschland zurückkehren. Ya. Apakah Karlina harus tetap tinggal di sini, dokter? Saya rasa Karlina bisa saja dibawa pulang ke rumah. Selamat siang, Pak Boma. Loh, kamu tidak ke rumah saya, Tiara? Ibu sudah pulang pagi ini. Kedudukan saya saat ini benar-benar serba sulit, Pak. Di satu pihak, saya ingin menolong Bapak dengan setulus hati saya. Tapi di lain pihak, ada yang tidak senang dengan cara kerja saya ini. Ada yang tidak senang? Siapa orangnya, Tiara? Dalam beberapa hari ini, saya sering menerima telepon dari seorang wanita. Apakah telepon itu kamu terima waktu kamu di rumah saya? Apa saja kata-katanya sehingga membuat kamu menjadi murung begitu, Tiara? Sulit rasanya bagi saya untuk mengatakannya, Pak. Kamu harus mengatakannya, Tiara. Karena ini menyangkut martabat kamu dan wibawa saya. Saya malu, Pak. Katakanlah, Tiara. Kata-katanya hanya singkat saja. Tapi benar-benar memukul harga diri saya sebagai seorang wanita. Ayo katakanlah, Tiara. Berapa kamu dibayar untuk tugas rangkap ini? Apakah selain melayani anaknya, kamu juga melayani bapaknya? Halo? Halo? Siapa ini? Tina. Pasti dia. Tidak. Saya sangat kenal dengan suara Tina. Bukan dia. Apakah dengan adanya suara-suara di telepon itu akan membuat kamu mundur, Tiara? Kalau Bapak dan Bu Karlina masih membutuhkan saya, mungkin saya akan tetap bertahan. Terima kasih, Tiara. Tentu saja kami sangat membutuhkan kamu. Apalagi Wismo. Dia begitu dekat dengan kamu. Halo? Ya. Baik, Pak. Saya akan segera sekarang. Saya akan menghadap ke Pak Mahar. Kamu jadi ke rumah, kan? Iya. Papa panggil saya? Ya, langsung saja duduk, Boma. Boma, kau ingat? Widya. Widya ini putrinya Om Wardiono. Itu loh, waktu kau menikah dengan Karlina, dia akan ikut menyanyi pada waktu resepsi malam harinya. Ya, saya ingat lupa. Tante Tiara kok terlambat datang sih? Mama sudah pulang, tapi Mama tidak bisa main dengan Wismo. Mas Mahar menghemat biaya dengan mempertaruhkan nyawa Karlina. Keliru sekali anggapan Dewardi. Apakah Dewardi mengira mendatangkan dokter dari luar negeri tidak memerlukan biaya yang besar? Bukan soal biaya yang kupikirkan, tapi segi kejiwaan yang harus diutamakan. Karlina lebih suka operasi di sini daripada harus jauh-jauh meninggalkan tanah kelahirannya. Inilah salah satu kelemahan orang Jawa. Berobat di luar negeri dengan mempergunakan peralatan ultramodern sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah kelahiran. Maaf, Om Wardiono. Saya tidak setuju dengan pandangan Om yang terlalu percaya dengan segala yang berbau luar negeri.
Binisa. Ya, Bu. Tolong panggil Non Tiara kemari. Boma, Om Wardiono mengusulkan agar Widya saja yang membantu Karlina. Mengingat Karlina dan Widya saudara misan. Dengan demikian, kau bisa mengaktifkan Tiara kembali bekerja di sampingmu. Selama ini, Karlina tidak pernah bercerita tentang Dik Widya ini pada saya, Pak. Duduk sini, Tiara. Bagaimana, Tiara? Kamu tidak terganggu dengan pekerjaan rangkapmu ini? Sama sekali tidak, Bu Karlina. Saya malah merasa senang mendapatkan kesempatan untuk dapat membantu Pak Boma dan kesembuhan Bu Karlina. Sebaiknya kita menunggu keputusan Karlina. Dan tentang Tiara, ya, biarkan saja dia menemani Wismo. Toh tidak merugikan siapa-siapa, kan? Terserah Pak D saja. Saya bersedia membantu jika Mbak Karlina membutuhkan. Tidak, Pak. Aku tidak setuju kalau Widya tinggal bersama kita. Widya memang ramah dan supel. Tapi keramahannya sangat over. Dan pergaulannya terlalu bebas. Aku malah lebih senang kalau yang tinggal bersama kita adalah Tiara. Tapi Tiara bukan apa-apamu, Ma. Dia cuma orang luar yang kebetulan bisa akrab dengan Wismo. Lagi pula, apakah dia mau diajak tinggal di rumah kita ini sampai kau sembuh kembali, Ma? Hati kecilku mengatakan bahwa dia mau melakukannya. Mungkin bukan untukku, tapi untuk Wismo. Tiara begitu sayang pada anak kita itu. Secara tak langsung, kita telah mengubah profesinya. Dari seorang karyawan terhormat menjadi seorang pembantu. Pembantu, walau dengan gaji besar, tetap sebagai pembantu. Seandainya Dokter Susilo gagal menyembuhkanku. Jangan kamu teruskan kata-katamu itu. Kamu menangis beneran, Pak? Kamu menangisi penyakitku yang semakin parah ini, Pak. Selama ini, Dokter Susilo dan kamu sendiri tidak memberitahu tentang penyakitku ini. Pindah tempat tidur ya. Tetapi setelah melihat kondisi tubuhku yang semakin lemah dan adanya beberapa bercak merah di pangkal pahaku dan punggungku, ditambah dengan beberapa kali transfusi darah, aku dapat menarik kesimpulan tentang penyakitku ini, Pak. Jangan coba-coba menganalisa sendiri, sayang. Aku terkena penyakit kanker darah, kan, Pak? Papa tidak langsung menjawab. Berarti dugaanku tepat, kan? Karlina. Papa jangan menangis seperti itu, Pak. Karlina. Kalau aku sih dapat menerima kenyataan ini dengan pasrah. Tapi bagaimana dengan Wismo? Jika aku harus mati, seperti halnya buleku Hani, Wismo akan menjadi anak piatu yang malang. Papa minta Mama jangan bicara soal mati. Iya deh, Pak. Oh ya, Pak. Bagaimana pandangan Papa tentang Tiara? Aku minta Papa menjawab secara jujur. Menjawab bagaimana, Ma? Cantikkah Tiara dalam pandangan Papa? Secara jujur, Papa akui Tiara memang cantik. Tapi walau bagaimanapun, Mama lebih cantik daripada Tiara.
Kata-katamu yang terakhir ini nggak jujur, Pak. Nadanya cuma mau menghibur hatiku. Aku ini suamimu loh. Jadi wajar saja bila aku katakan Mama lebih cantik dari Tiara. Tiara, sebentar ya sayang. Duduk di sini, Tiara. Biar saya berdiri di sini saja. Kesinilah Tiara. Mungkin ada beberapa hal yang ingin dibicarakan mamanya Wismo. Duduklah sini. Ayo, duduk dekatku sini, Tiara. Nggak usah takut. Penyakitku nggak menular kok. Apa saja yang dibicarakan oleh mamanya Wismoyo denganmu tadi? Bu Karlina menginginkan saya membantu dan menemaninya di rumah ini. Dan kamu menolak? Saya belum memberikan jawaban yang pasti. Dalam hal ini, saya tidak dapat maksamu. Karena ini sudah bukan menyangkut masalah kedinasan, melainkan masalah pribadi. Jadi, wewenang dan keputusan tetap ada di tanganmu sendiri. Pada dasarnya, saya tidak menolak, Pak. Entah mengapa ketika Bu Karlina meminta saya untuk tetap menemaninya selama di rumah ini, saya tidak dapat menolak, meski saya belum memberi keputusan. Saya seolah merasa dekat dengan Bu Karlina. Sungguh, Pak Boma. Perasaan dekat itu datang dengan sendirinya dan langsung menyentuh lubuk hati saya. Berarti kamu bersedia? Meski untuk sementara kamu tinggal di sini dan tidak bekerja di kantor? Tidak merasa terhina? Tidak. Saya malah merasa bangga dapat membantu Bu Karlina yang baik. Meski kamu akan diteror oleh telepon-telepon gelap? Tiara, Pak Boma adalah laki-laki yang kesepian sekarang ini. Jadi, sekarang buatlah supaya dia tidak kesepian lagi. Ya, Bu. Saya akan berusaha. Sekali lagi saya minta maaf kalau Bapak tersinggung dan marah mendengar ucapan saya tadi. Dan saya mohon agar Bapak tidak menyalahkan Bu Karlina. Saya tahu Bu Karlina sangat mencintai Bapak. Dan ucapannya itu hanya merupakan keluhan yang mungkin dapat mengurangi sedikit beban yang menghimpitnya. Kamu benar, Tiara. Dia memang sangat mencintaiku, sebagaimana aku mencintainya. Aku memang kesepian, tapi aku berusaha untuk tetap tegar. Sebagai seorang laki-laki, Pak Boma memang orangnya tegar. Jadi, saya harap kau, Tiara, supaya melayaninya secara lemah lembut. Melayani bagaimana maksud Ibu? Maksud saya, diapain begitu? Kamu pasti paham maksud saya. Secara jujur kukatakan, aku sulit mengendalikan diri. Sebagai laki normal, aku juga mendambakan kehangatan dan kemesraan seorang wanita. Dan wanita itu terbaring tanpa daya. Dengan segala penderitaannya, dengan segala kedukaan, dan beban pikirannya. Saya mau menidurkan Wismo dulu ya, Pak? Ya. Sebuah keluarga yang malang. Di sini sebuah kebahagiaan sudah terenggut. Di sini sebuah kesetiaan sedang diuji. Dan di sini pula sebuah pengorbanan dibutuhkan. Bomantara, lelaki muda itu begitu gagah,
Hatiku bergetar kadangkala tak berdaya menghadapi sorot matanya yang tajam, tetapi menusuk lembut ke relung hati. Untuknyakah aku berkorban saat ini? Atau untuk Wismo yang memang kusayangi? Atau juga untuk Bu Karlina yang kukasihi? Bagaimana pendapatmu tentang Tiara, Pak? Ya, dia biasa-biasa saja, Ma. Tampaknya ia betah dan tak merasa hina bekerja di sini. Tolong Papa beritahu padanya bahwa dia di sini bukan bekerja, tapi hanya menemaniku. Hal ini sering kukatakan padanya, tapi alangkah baiknya kalau Papa menegaskan hal ini sekali lagi. Aku juga sudah berkata begitu, Ma. Dan dia sangat berterima kasih sekali karena kita menganggapnya sebagai saudara. Gadis itu berjiwa besar. Alangkah bahagianya kalau aku punya saudara seperti dia. Rendah hati, tahu diri, dan cantik. Mama juga cantik, Mama juga rendah hati, meski Mama anak orang kaya. Tapi sekarang aku sudah tidak cantik lagi kan? Rambutku sudah banyak yang rontok. Siapa bilang? Mama tetap cantik di mataku, tetap segalanya di hatiku. Aku hanya memikirkan kamu, Pak. Aku memikirkan kesepianmu, hasratmu, dan kebutuhanmu sebagai seorang laki-laki. Aku bisa menahan segalanya itu. Sungguh aku bisa, Ma. Sampai kapan, Pak? Sampai Mas sembuh. Oh, Pak Boma, belum tidur? Kamu sendiri belum juga tidur? Saya sendiri kurang tahu, Pak. Mungkin karena malam belum begitu larut, sehingga sulit sekali rasanya untuk tidur. Wismo sudah tidur? Ya, dia sudah tidur nyenyak. Sekarang kamu tidurlah. Iya, Pak. Bu Karlina, rasanya berat sekali hati ini untuk menuruti keinginanmu. Bagaimana mungkin saya harus memulai jika Pak Boma tetap bersikap tegar seperti tadi? Haruskah saya yang memulai duluan? Oh, tidak. Tidak. Saya tak ingin Pak Boma menganggap saya sebagai wanita hina. Demi aku, Tiara. Demi Wismoyo. Kau mau kan menikah dengan Pak Boma? Dia laki-laki yang baik, Tiara. Sepertinya tidak ada duanya di dunia ini. Tapi Bu Karlina, Tiara, katakan saja kamu mau, ya. Bagaimana mungkin aku bisa menolak keinginan seorang wanita yang sedang sakit parah hanya demi rasa kasihan? Mengapa aku sendiri tak sanggup menolak? Atau mungkinkah di lubuk hatiku yang paling dalam memang ada terbersit rasa cinta pada Pak Boma? Ya, aku bisa saja membohongi orang lain. Tetapi bagaimana mungkin aku bisa membohongi diriku sendiri? Bagaimana mungkin aku rela memperlihatkan bentuk tubuhku di balik gaun tidur tipis ini, kalau aku sendiri tak punya rasa terhadap Boma? Oh, aku berdosa padamu, bukan?
sebenarnya wanita brengsek yang diam-diam memang tertarik pada suamimu. Demi Tuhan, aku tak berniat menyingkirkanmu dari Bomantara. Demi Tuhan, aku tak mengharapkan kematianmu. Bu Karlina. Jadi istri saya sudah tidak mungkin bisa dioperasi, dokter. Menurut pemeriksaan dan hasil tes terakhir, ternyata jaringan sumsum tulang istri saudara sudah termakan sel-sel kanker yang ganas itu. Oh Tuhan, apakah tak ada jalannya lagi, dokter? Ya, misalnya langsung dibawa ke luar negeri. Mungkin di luar negeri peralatan sudah lebih modern lagi. Saya mohon pendapat Anda, dokter. Operasi itu sebenarnya sebuah spekulasi. Ada yang bisa diselamatkan dan ada juga yang gagal. Saya rasa dokter-dokter di luar negeri pun sependapat dengan saya. Maaf, bukan karena saya ingin mengecilkan hati saudara Boma. Misalnya operasi itu tetap kami lakukan. Ini hanya akan mempercepat kepergian istri saudara. Sebenarnya saya sudah berbicara terlalu terbuka sebagai seorang dokter yang punya kode etik. Jika memang sel-sel sumsum tulang istri saya sudah rusak, bukankah masih bisa dibantu dengan sel-sel sumsum tulang orang lain, dokter? Tetapi itu tidak dapat kami lakukan terhadap istri saudara. Sel-sel sumsum tulangnya sudah rusak dan tidak mungkin menstimulir atau menerima sel-sel sumsum tulang orang lain. Seandainya hal itu kami lakukan juga, hasil pencakapan itu akan membusuk. Keganasan jaringan kanker istri saudara, yang jelas kesabaran dan kekuatan iman saudara sedang diuji olehnya. Ya, saya dapat merasakan apa yang saudara rasakan. Terima kasih, dokter. Usaha yang dokter lakukan untuk menolong istri saya sudah mencapai titik optimal. Dokter tak perlu merasa bersalah. Mungkin semua ini sudah jadi kehendak Tuhan. Dan sebagai hambanya, kita tak dapat berbuat apa-apa. Sepertinya aku benar-benar pergi dengan Bule Hani. Sepertinya dia ada di dekatku ini. Di pagi, aku seakan-akan melihat Bule Hani berdiri di pintu dan sambil tersenyum melambaikan tangan padaku. Itu cuma ilusimu saja, Ma. Bule Hani sudah lama meninggalkan kita. Enggak. Maut seakan-akan sudah dekat sekali denganku, Pak. Jangan bicarakan soal kematian, Ma. Aku sangat mencintaimu. Juga Wismo. Aku juga sangat mencintai kalian. Dan karena rasa cintaku padamu, Pak, aku minta Papa agar tidak menolak permintaanku ini. Apapun yang Mama minta, pasti akan Papa kabulkan, Ma. Sungguh, Pak? Katakanlah, Ma. Seperti apapun beratnya permintaanmu, pasti akan Papa kabulkan demi kesembuhanmu. Aku ingin agar Papa menikah dengan Tiara, Pak. Nggak mungkin, Ma. Jangan macam-macam, ah. Aku nggak setuju dengan permintaan Mama. Demi Tuhan aku nggak setuju. Bukankah tadi Papa sudah berjanji? Tapi aku nggak menyangka kalau permintaan Mama sejauh itu, Ma. Nggak mungkin. Kabulkanlah permintaanku ini, Pak. Kawinlah dengan Tiara. Hanya dialah wanita yang dapat ku percaya.
untuk menitipkan Wismu. Hati kecilku membisikkan bahwa hanya dialah wanita yang patut menggantikan Mama, tidak wanita lain. Macam-macam kau deh. Minum lagi. Ayolah. Tenang saja lah kau. Des, tuh. Kamu kok kurang ajar begitu, Bung? Masa cuma dipegang pantatnya saja sudah dibilang kurang ajar, ses. Ini tempat umum, Bung. Biarpun saya sering di sini, tapi saya masih punya harga diri. Berapa sih harga dirimu, Ses? Dipegang gitu saja kamu sudah marah. Allah, Mak. Galak kali ini cewek. Hati-hati, Pak. Orang itu namanya berbahaya. Hei, Bung. Hei. Kamu siapa, Bung? Jangan ikut campur. Sudah sikat lah, Des. Bangsat. Awas! Hati-hati, Mas! Mas, kamu belum pulang? Mampir dulu, Mas. Ayolah, nggak usah takut. Nggak ada yang bakal marah kok. Tapi... Mas kelihatannya gelisah sekali. Saya memang sedang gelisah. Kenapa harus gelisah, Mas? Saya bersedia mengobati kegelisahan Mas. Kamu... Mas tadi begitu jantan dan mau menolong saya, meskipun saya seorang yang hina. Tapi saya tidak mengharapkan kamu bayar rugi mahal, Rati. Ini bukan suatu transaksi, Mas. Ini adalah suatu hasrat yang datang secara tiba-tiba dan tak mengharapkan pamrih apapun. Kenapa, Mas? Saya harus pulang. Mengapa Pak Boma sampai hati meninggalkan Ibu Karlina yang mungkin setiap saat membutuhkan Bapak? Saya hanya sekedar ingin melepaskan kemelut yang sedang saya hadapi sekarang ini, Tiara. Dengan minum-minum dan masuk ke dalam bar? Pak Boma jangan memandang seperti itu. Dan jangan pula tersinggung. Saya mencium bau minuman keras dari mulut Bapak. Saya hanya minum bir dan saya tidak mabuk. Tapi apakah kemelut yang sedang Bapak hadapi sudah hilang? Maaf, saya harus tidur, Pak. Jangan pergi dulu, Tiara. Ada yang ingin saya bicarakan denganmu. Yang penting dan membingungkan. Ayo duduklah. Kamu tahu bahwa istri saya itu menderita penyakit yang parah? Ya, saya tahu. Sangat tahu. Dan saya rasa kamu juga tahu bahwa hidup istri saya itu bagaikan telur ujung tanduk. Saya juga tahu. Dan saya yakin kamu sangat tahu sekali atas keinginan istri saya itu, kan? Saya... Ya, karena ingin saya menikahimu. Ya, Bu Karlina juga sudah mengatakannya pada saya. Dan kamu mengabulkannya? Saya tak sanggup menolak.
Kamu berhak untuk menolak. Karena kamu tahu tidak punya ikatan apa-apa dengan istri saya. Pada dasarnya saya tidak keberatan, Den. Tapi saya merasa tidak enak kalau pernikahan ini tidak diketahui oleh Bapak dan Ibu Maharjo. Seolah-olah saya melangkahi beliau. Padahal Aden sendiri tahu bagaimana rasa hormat saya pada beliau. Saya ikut beliau sudah belasan tahun. Dan saya tahu sekali siapa beliau. Ya, segala keputusan saya serahkan kepada Pak Somad sendiri. Saya mengerti, Den. Saya paham. Tapi dengan rasa berat hati, saya tidak mengizinkan Aden menikah dengan Tiara. Tapi ayah menikah dengan cara begitu akan mengundang risiko yang sangat besar, Tiara. Dengan sangat menyesal, ayah tidak bisa menikahkan kalian. Titik. Tiara adikku, benarkah kau sayang padaku dan Wismoyo? Tentu, Bu. Bu Karlina tidak usah khawatir dan ragu. Dan bersedia menikah dengan Pak Boma, walaupun bertentangan dengan kehendak orang tuamu. Tapi, Ma, mana mungkin saya menikahkan saudara? Karena saudara sudah punya istri. Dan tidak ada wali dari pihak wanita. Saya sebagai istrinya menyetujui pernikahan suami saya dengan wanita lain. Karena saya sudah tidak sanggup untuk melayani suami saya, baik lahir maupun batin. Ini surat pernyataan persetujuan saya. Saya tetap tidak sanggup menikahkan tanpa wali dari pihak wanita. Apakah Bapak mau menanggung dosa jika mereka melakukan perzinahan? Karena Bapak tidak mau menikahkan mereka. Bagaimana? Mulai sekarang jangan memanggil aku dengan Ibu Karlina. Panggillah aku kakak atau mbak. Dan panggillah Mas untuk papanya Wismo. Ya. Dan kamu, Pak, lakukanlah kewajibanmu sebagai seorang suami. Karena aku tidak ingin kamu menganggap perkawinan ini hanya semu untuk sekedar menyenangkan hatiku saja. Sungguh, aku sangat kecewa sekali, Pak. Kamu dengar ucapanku ini, Pak? Ya, aku dengar, Ma. Keluar dulu, Pak. Tinggalkan kami berdua di sini. Ya, Ma. Sekarang kamu sudah resmi menjadi istrinya Mas Boma. Dengan demikian, sudah resmi pula menjadi ibunya Wismoyo. Aku sangat bahagia karena Mas Boma mendapatkan seorang istri yang berjiwa besar seperti kamu, Tiara, adikku. Jika dipanggil Tuhan saat ini juga, rasanya aku rela. Mbak, jangan bicara begitu. Aku ingin Mbak sembuh. Demi Tuhan, aku rela berkorban apa saja demi kebahagiaan Mbak. Perkawinan ini sudah merupakan pengorbananmu, Tiara, adikku. Non, jangan masuk, Non.
Bagaimana keadaanmu, Mbak Karlina? Kamu tambah cantik saja, Wit. Saya keluar dulu, Mbak Karlina. Sebaiknya kamu berkenalan dulu dengan saudara misanku ini, Tiara. Oh, jadi ini dia yang dioper tugaskan oleh Mas Boma, Mbak Karlina. Apa maksudmu, Wit? Maksudku, dia ini kan yang dipindahkan dari kantor ke rumah ini untuk merawat Mbak Karlina dan Wismoyo. Aku dan Mas Boma telah meminta kesediaannya untuk menolongku dan Wismoyo. Jadi, kesediaannya berada di rumah ini bukan karena perintah atasannya semata, tetapi atas ketulusan hatinya sendiri. Tapi dia kan sangat berbahaya bagi Mbak Karlina. Berbahaya bagaimana, Wit? Mbak Karlina sakit. Mas Boma masih muda dan cukup Seswit ya. Di saat seperti ini Anda tak pantas mengeluarkan kata-kata itu di hadapan Mbak Karlina. Aku ini saudaranya dan aku berhak berbicara apa saja dengannya. Biarkan saja, Tiara. Aku tak akan terpengaruh dengan perkataan apapun juga, terutama yang menyangkut tentang dirimu, ya. Kelihatannya Mbak Karlina lebih berat pada wanita ini. Well, kalau begitu, aku permisi pulang dulu. Terserah kamu saja, Wit. Tapi walau bagaimana, aku tetap mengharap agar kau sering kesini. Rasanya sulit, Mbak, kalau wanita itu masih tetap bercokol di rumah ini. Iya. Ya bisa dilihat. Halo? Baik, Pak. Segera saya sampaikan. Ya, dengan cara begitu, perusahaan baru bisa maju. Betul. Pak. Ada apa soalnya? Maaf, Pak Mahar. Ada telepon buat Bapak dan juga Pak Boma dari Dokter Susilo. Sekarang Karlina ada di mana? Sudah dibawa ke rumah sakit, Pak. Ayo, Boma. Kita ke sana sekarang. Kamu juga ikut Dewa Jono. Ujian itu sudah datang nampaknya. Ayo. Gusti Allah. Dokter ahli dari luar negeri pun kita datangkan demi kesembuhan Karlina. Tapi kalau Tuhan mendaki lain, kita pun harus merelakannya, Ma. Karlina. Diamlah, Ma. Tiara. Bagaimana, dokter? Istri saudara sudah sadar sekarang. Kelihatannya ada yang ingin dibicarakannya, terutama dengan kedua orang tuanya. Berarti anak kami sudah... Maafkan kami, Pak. Boleh kami melihatnya, dokter? Silakan. Karlina, anakku. Mama. Papa. Kau ingin mengatakan sesuatu, anakku? Papa. Ya, sayang. Mama. Sayang. Cobalah lebih dekat lagi. Mama. Anakku, ternyata nalurimu cukup tajam untuk menyerahkan Wismoyo pada Tiara. Tiara bukanlah orang lain. Dia adalah adikmu sendiri. Benarkah ini, Papa? Ya, itu betul. Benarkah apa yang dikatakan oleh Mama, Pak Somad? Benar, Neng. Jadi, Mbak Karlina adalah... Ya. Neng Karlina adalah kakakmu. Menurut adat, kau Tiara harus pisahkan. Karena hari kelahiranmu bersamaan dengan hari kelahiran Buma Harjo. Rahasia ini kami pegang secara bersama. Dan baru sekarang kami ungkapkan.
Mama Karlina. Tiara, ternyata aku lahir tidak sendirian. Terima kasih Tuhan. Oh Mbak Karlina, mengapa baru sekarang kita dipertemukan? Begitu kejamnya ada yang sudah misalkan kita, Mbak. Papa. Ya sayang. Kamu jangan menangis ya. Tuhan memang Maha Pengasih. Kamu akan mendapatkan diriku pada Tiara. Wismo juga akan mendapatkan kasih sayang dari Tiara. Jangan sia-siakan mereka ya. Kamu, Tiara, adikku. Mbak, bahagiakanlah suami kita, juga anak kita. Iya, Mbak. Dekatkan Wisnu, Mbak. Pak. Mama! Lina. Mama! Lina. Anakku. Lina. Mama! Bangun, Mak! Mama! Bangun, Mak! Bangun, Mak! Mama jangan mati. Nanti Mama tidak bisa hidup lagi. Mama! Janganlah menangis lagi, sayang. Biarkan Mama pergi dengan tenang. Kasihan Mama kan. Mama! Mama!